Oke, selamat sore Sobat Tribuners di mana saja Anda berada. Kembali bersama saya Patrianus Jawa, reporter Tribun Flores di Kabupaten Ngada. Nah, Sobat Tribuners, di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 3 Februari tahun 2023, seperti yang tampak di layar kaca Sobat Tribuners semua, hari ini kita sedang bersama kita Ibu Marciana Dominika Jone SH. Ini Sobat Tribuners perlu saya sampaikan bahwa Ibu Marciana ini lebih akrab dipanggil Ibu Mercy ya Bu ya. Ya. Ibu Mercy. Ini bukan sembarang wanita. Beliau ini adalah kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI di NTT Bu ya. Iya. Nah, Sobat Tribuners, terkait dengan hari ini kan Ibu Marciana berkesempatan mendapat kunjungan kerja di Kabupaten Ngada selama 2 hari, terhitung sejak tanggal 2 sampai tanggal 4 Februari tahun 2023. Nah, Sobat Tribuners, terkait apa saja yang dilakukan oleh Ibu di Bajawa, terus apa saja yang akan menjadi rekomendasi Ibu di Bajawa, kita wawancara langsung dengan Ibu. Selamat sore Ibu. Selamat sore Patris, Tribuners di mana saja berada. Nah Ibu, ini kita datang ke Bajawa. Nah, Tribuners kan juga pengen tahu nih, Ibu datang ke Bajawa ini sebenarnya tuh Ibu asli di sini atau memang orang dari Kupang atau dari mana, atau memang baru pertama ke Bajawa nih? Saya jelaskan. Baik, saya penggemar kopi Bajawa nih. Ayo silakan minum kopi Bajawa. Saya asli dilahirkan orang Indonesia, dilahirkan di Bajawa, berasal dari Bajawa. Ibu Mercy dari Bajawa? Iya, Berarti tidak asing dong Bajawa di sangat tidak asli. Oke, ini selama ke Bajawa nih setelah menjadi Kakanwil Kemenham NTT ini, apa saja agenda kita hari ini di Bajawa? Saya sejak kemarin berada di Bajawa, kami melakukan beberapa kegiatan. Kemarin sore saya bersama teman-teman dari kantor wilayah dan teman-teman dari Kanim Labuan Bajo melakukan pelayanan jebolan Kanim Labuan Bajo. Jebolan itu jemput layanan online Kanim Labuan Bajo bersama kerjasama dengan Pemda Kabupaten Ngada di Pacu satu akar dekat Petroberi. Pelayanan kami kemarin sampai hari ini adalah pemberian pelayanan paspor. Kami senang sekali, ternyata animo masyarakat kemarin itu kita mulai dari jam 2 ya sampai dengan tadi saya baru kembali dari sana. Luar biasa respon mereka sangat senang menerima pelayanan paspor dari kami. Bu, ini pelayanan paspor yang keberapa Bu dibuka di Bajawa? Sudah beberapa kali. Sebelumnya kita memberikan pelayanan kepada 30 misionaris Di Bajawa sendiri? Iya, di Jawa teman-teman saya dari Labuan Bajo memberikan pelayanan di sini dan coba beberapa kali sih teman-teman di sini. Luar biasa, saya terima kasih sekali mereka, masyarakat tadi saya coba dan kemarin ya tadi juga saya wawancara. Bagaimana perasaan kami? Senang sekali Mama Mercy, Kakak Mercy. Ternyata kami tidak harus ke Labuan Bajo atau ke Kupang. Karena kalau kami ke Labuan Bajo, ke Kupang biayanya mahal dan sebagainya. Ternyata di sini layanannya sangat cepat dan kami bisa mendapatkan. Kami juga menginformasikan ada bisa pelayanan paspor 10 tahun, silakan diurus dan kita sangat senang. Dan tadi saya coba tanya ternyata ada yang mau jalan-jalan ke Singapura, ternyata banyak orang Jawa yang Ada yang kepake sih malah tadi iya, saya tadi wawancara. beberapa tuh mau ke Singapura. Ini Sobat Tribuners, ini ada semacam program dari Kemenkumham, itu ada namanya Jempolan Bajo. Nah, Jempolan Bajo ini semacam pengurusan paspor. Saat ini sudah ada di Kota Bajawa, tepatnya di Mall Pelayanan Publik, di bekas kantor di gedung Inesina yang ada di Simpang 4 di dekat lampu merah di Kota Bajawa di Sobat Tribuners. Nah, jika Sobat Tribuners atau keluarga yang hendak bekerja di luar negeri, Sobat Tribuners bisa menggunakan layanan Jempol Bajo ini untuk mengurus paspor di Kota Bajawa. Nah, ini Mama Mercy, ini kita tadi kan sebelum kita meninjau mall pelayanan publik, kita sempat melakukan sosialisasi di Hotel Virgo nih, Ma. Iya. Di sana tadi Mama sempat singgung-singgung soal kekayaan intelektual. Ini kekayaan intelektualnya apa sih, Ma? Maksudnya kayak kan orang Bajawa tuh tahu bahwa intelek itu biasanya otak gitu, kekayaan otak atau mungkin apa begitu, bisa dijelaskan Sobat Tribuners? Baik. Patris, saya semua yang kita pakai ini bagian dari kekayaan intelektual. Misalnya nih, Ma. Ini saya jelaskan. Semua yang kita pakai ini kekayaan intelektual. Saya sering minum air, tapi kita sering bilang saya minum aqua. Iya. Aqua itu bukan air contohnya. Iya.
minum air mereknya Aqua. Itu bagian dari yang kekayaan intelektual lah hasil pola pikir, daya kreatif manusia, itu dari disebut kekayaan intelektual. Visi-visinya itu dalam bentuk apa? Logo mungkin. Kekayaan intelektual itu ada dua bagian. Kekayaan intelektual personal dan kekayaan intelektual komunal. Personal itu ada merek, ada cipta, ada paten, ada rahasia dagang, ada desain industri, sirkuit terpadu, dan macam-macam. Sedangkan komunal itu ada indikasi geografis, ada ekspresi budaya tradisional. Bajawa ini sangat kaya dengan kekayaan intelektual komunal, sangat amat kaya. Selama ini kita hanya mendengar kekayaan itu kopi Jawa, terkenal sekali di antara dunia ini. Kopi Jawa itu sangat enak. Tapi jangan lupa Bejawa ini kaya sekali akan kekayaan intelektual lain. Kita punya alpukat yang sangat enak. Alpukat Bejawa itu sangat enak, Patris. Kita sedang dorong nih, dan ada. Ayo tanam untuk masyarakat, tanam kembali alpukat. Teman-teman dari Pemda, dampingi masyarakat, bagilah bibit-bibit alpukat. Supaya jangan punah. Itu juga dorong alpukat harus terkenal seperti kopi Bejawa saat ini. Maka kita dorong ke belakang itu. Berapa? Indikasi geografis. Dan Indikasi itu geografis. Dan itu banyak yang itu di NTT di ngada ini. Bukan hanya alpukat, bukan hanya kopi. Kita punya terung Belanda. Betul. Terung Belanda itu enak sekali. Kita punya markisa yang beda dengan markisa dari Sulawesi. Kita biasa kecil-kecil namanya buah sengsara. Dulu kan warnanya ungu. Nah, sekarang namanya kita bilang markisa. Kenapa kita tidak tanam kembali? Karena manfaat ekonomi luar biasa. Tapi kita juga jangan lupa kita punya ekspresi budaya tradisional lainnya yang sangat terkenal. Banyak sekali, kita punya jahi, kita punya reba, kita punya sagi, kita punya dero, banyak benar ya. Kita punya seremoni antri kecil-kecil, orang Bejawa bilang ada potong gigi, saya lupa namanya itu. Anak baru lahir namanya lawi, banyak loh. Pokoknya Bejawa ini sangat kaya dengan kekayaan intelektual komunal. Sehingga bagaimana kita mendorong pemerintah daerah untuk kekayaan intelektual komunal itu didaftar. Mudah sekali caranya. Kalau yang ekspresi budaya tradisional itu tinggal berkomunikasi dengan kami mengirimkan formnya, teman-teman isi, Pemda isi, kena dengan catat harus pemerintah daerah. Di situ sudah dilindungi. Jadi perlindungannya sudah dapat, perlindungan hukumnya dapat. Sedangkan kalau untuk komunal memang prosesnya agak panjang gitu loh, karena ada pemeriksaan oleh tim ahli dan sebagainya, pembentukan kelompok MPJ. Tapi bagi kami cepat atau lambat itu sudah harus kita sama-sama masyarakat, pemerintah daerah harus mendorong semua kekayaan intelektual ini ada, terutama komunal. Untuk personal kami juga sekarang mendorong teman-teman pelaku UMKM agar mendaftarkan merek mereka. Ada usaha-usaha mereka, silakan juga kami mendorong untuk pendaftaran cipta, bagi karya musik dan sebagainya. Itu tadi yang kami sosialisasi. Tapi Mak, apa penting kayak dari UMKM ini mereka soal merek mereka nih, apakah penting sekali buat mereka atau memang apa sih keuntungan mereka para pelaku UMKM ini memiliki merek? Dari sudut pandang mana kita melihat? Kalau kita ingin menjaga usaha kita itu mendapatkan perlindungan hukum, maka itu menjadi penting. Merek itu harus ada. Ketika misalnya Patris punya merek nih, bikin warung, bikin rumah makan, mereknya Patris misalnya. Terus masakannya Patris itu kan enak. Orang bisa saja, ini padahal Patris punya usaha. Orang bisa saja bikin rumah makan, saya mungkin bisa bikin rumah makan dengan nama Patris. Yang rugi siapa? Kalau orang lari dari Patris punya sebenarnya enak, terus pindah ke saya, yang rugi siapa? Kan namanya Patris, pelindungan hukumnya ada di situ. Tapi kalau Patris tidak mendaftarkan merek Patris tersebut, maka saya yang mendaftarkan, saya yang diuntungkan. Ya, karena prinsip KI adalah siapa pendaftar pertama, dia adalah pemegang hak. KI ya, iya, dengan intelektual. Oke. Nah, untuk ini mungkin ada sobat jurnals yang pelaku UMKM yang mungkin masih kebingungan terkait dengan pendaftaran merek dagang atau merek produk nih sobat jurnals. Ini bisa Ibu mungkin bisa jelaskan ke mereka terkait dengan bagaimana caranya sampai mereka mau mengajukan merek mereka ini sampai terdaftar. Baik.
untuk mengajukan pendaftaran merek atau kekayaan personal itu sangat mudah. Sangat mudah. Itu berbasis aplikasi, nanti dia kita kirimnya. Dan bisa juga berkomunikasi dengan kami di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk kami bantu mendaftarkan kekayaan intelektual personalnya maupun komunal. Jadi dan biayanya kalau untuk merek untuk umum itu 1.800.000. Tapi bagi kelompok UMKM itu biayanya hanya 500.000 untuk bisa mendaftarkan merek. Iya, syaratnya itu kan masuk ke sedangkan untuk indikasi geografis itu kalau tidak salah 1,2 juta. Iya. Kan kalau misalnya Tapi jangan lihat harganya, manfaatnya itu sangat luar biasa. kita kan gini mas, contoh nih di Pejawa ini kan ada Dero, lagi kita juga kan ada Dero juga. Ini sebenarnya tuh bisa tidak ruang kemudian bahwa ini kekayaan intelektual ini milik bersama dua kabupaten gitu. Pemerintah daerah masing-masing bisa, milik provinsi juga bisa. Kekayaan intelektual itu untuk EBT itu yang ekspresi budaya tradisional berada di wilayahnya masing-masing. Oh, berada di wilayah masing-masing. Oke, Nah, tapi bisa juga kalau misalnya ada, karena Dero ini kan ada di beberapa tempat, bisa juga kekayaan intelektual milik pemerintah provinsi. kalau misalkan ada yang mencaplok, Kalau sepanjang belum didaftar, ya mencaplok sah-sah saja. Karena tadi saya bilang, prinsip pendaftar pertama adalah pemegang haknya. Jadi makanya kami dorong ini, mungkin kita tidak lupa kasus Rio Ponorogo. Iya. Rio Ponorogo kan di Malaysia, kita tidak bisa mengkomplain bahwa itu milik kita, karena orang Malaysia sudah daftar duluan. Jadi tidak menutup kemungkinan kekayaan kita, tapi kita beruntung itu sudah didaftar, sudah dicatatkan di Kementerian HAM. Jadi dia bukan didaftarkan, tapi dia dicatatkan. Zair, Batu semua sudah dicatat. Tinggal lagi satu belum. Ada 10 jenis, tapi saya lupa dari ada yang belum. Ya. Yang fix 2. Yang sudah 10 jenis ekspresi budaya yang dicatatkan di kita. Tadi saya sudah minta teman-teman dari pemerintah yang digali lagi potensi-potensi kekayaan intelektual yang ada di Ngada. Digali terus. Iya, diidentifikasi kembali, didata kembali, mana tahu ada yang terlupakan. Apakah Sagi sudah, apakah Dero sudah, atau seremonial lainnya sudah dilaksanakan atau belum? Ya. Nah tadi selain 2 kunjungan kerja tadi ke mall pelayanan publik, sosialisasi tentang apa tadi namanya yang di Virgo tadi. Nah kita juga dapat informasi bahwa hari ini Mama memberi warga negara warga negara asing, diduga warga negara asing. Gini, Gimana caranya? Patris tadi melihat kami memberikan status kewarganegaraan Indonesia bagi seorang ibu namanya Debina Kansa yang tinggal di Langa. Iya. Tadi coba lihat dia kan menangis. Suami istri sempat menangis dan mereka senang sekali status warga ini jelas dan dia bisa mengurus dokumen kependudukannya di Spenduk Kabupaten Ngada. Beberapa tahun lalu ya, saya berkunjung ke Kabupaten Ngada, ada kepala desa dan Langa. Pada saat saya sosialisasi, ternyata berita sosialisasi itu diketahui oleh teman kepala desa dari Langa ketemu saya. Ini ceritakan ada warganya yang asal Filipina, punya anak dan sebagainya, sudah menikah resmi, tapi status kependudukannya mereka tidak tahu. Hasil saya teman-teman dari Labuan Bajo datang, yang bersangkutan mengaku bahwa dia orang Filipina. Dan kita tarik ke Rudani Kupa, kita bawa ke Rudani Kupa, dan yang bersangkutan bercerita bahwa dia sudah 37 tahun tinggal di Indonesia. Ya, 37 tahun dia tinggal di Malaysia, dia tenaga kerja non prosedural sih sebenarnya TKI, ketemu suami orang Langa di Malaysia. Dia sudah meninggalkan Malaysia, dia tidak mengetahui saudara-saudaranya ada di mana, dia juga tidak bisa mengetahui apakah orang tuanya masih hidup atau tidak. Dan tidak ada dokumen satu apapun yang bisa menunjukkan bahwa dia orang Filipina. Ketika kita teman-teman dari imigrasi mau berkoordinasi dengan kedutaan Filipina, memang tidak bisa bertolak. Akhirnya ini kan pasti ada persoalan kemanusiaan juga, dia punya anak dan sebagainya. Teman-teman saya di divisi imigrasi berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Imigrasi dan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Dia berproses dan hari ini dia mendapatkan status sebagai warga negara Indonesia.
tadi kami serahkan dan dia sudah bisa mengurus kartu keluarga, akte kelahiran dan anak-anak yang jelas. Berarti selama ini Ibu Deborah ya, Debina. Debina, Ibu Debina itu tinggal di mana tanpa status warga negara? Iya. Itu memang seribet apa sih kalau misalnya kemudian kita mau menjadi warga negara dari warga negara asing mau menjadi warga negara Indonesia? Orang menjadi warga negara Indonesia itu ada dua. Pertama, 5 tahun ya. 5 tahun berturut-turut dia harus tinggal di Indonesia baru dia bisa jadi warga Indonesia. Atau 10 tahun tidak berturut-turut. Satunya lagi dia berjasa bagi negara. Itu bisa disebut jadi warga negara Indonesia. Ibu Debina itu hanya salah satu contoh. Jadi sekarang ini menurut informasi yang kami terima ada beberapa orang Filipina di Kabupaten Ngada. Jadi konon ceritanya informasi ada di Masaloko, ada di daerah Bajawa Utara, katanya ada lagi dekat-dekat sini, lupa saya itu namanya, Kubu apa-apa, Ngada. Nah teman-teman dari imigrasi kami lagi minta untuk turun ke lapangan mengecek. Iya. Ini juga kami dapatkan ada di Nagekeo, tapi di Nagekeo kita sudah pulangkan karena dia bisa ada bukti bahwa dia orang Filipina. Dia punya anak satu, istrinya orang Bawai, dan saya bersuntung itu mendapatkan informasi dari Bapak Ketua DPRD Kabupaten. Iya, dari Bapak Sili Ajo, Pak Sili Ketua DPRD Nagekeo yang informasikan ke saya. Dan setelah petugas kami dari Mokmere turun, kita bawa di Rudanim dan sekarang sudah deportasi ke negara Filipina. Jadi nanti kita sudah sarankan dia karena dia punya anak, dia menjadi orang Indonesia, masuklah secara legal, tinggal nanti di Indonesia, masuk dengan dokumen lengkap, tinggal di Indonesia 5 tahun kita bisa urus warga negara. Dia mengajukan permohonan menjadi warga negara Indonesia. Ini informasi yang sangat menarik Iya. ya. Bagaimana kita harus meninggalkan keluarga kita hanya gara-gara status keluarga negara kita yang masih jadi warga negara Iya, asing. negara ini negara hukum, Pak Iya, Kris. iya. Kisah cinta ya sedih sekali. Iya, Pak Kris. Ada banyak kasus juga. Baik. Dari kemarin misalnya kami waktu Hari Bakti Imigrasi ya, kita memberikan status kewarganegaraan. Kami memberikan anak yang mempunyai 2 kewarganegaraan. Jadi ceritanya di Soe ada bapak orang Amerika, mama orang Soe, bapaknya sudah pulang ke Amerika. Anak-anaknya mestinya kan punya 2 keluarga, tapi masih warga negara Amerika. Setelah teman-teman saya dari Kanin Kupang dan Pak teman-teman saya dari divisi imigrasi mengurus dokumen mereka, membantu mereka sekarang punya 2 warga negara. Jadi 3 anak ini kakak beradik punya 2 warga negara Indonesia dan warga negara Amerika. Untuk bagian dari pemenuhan hak anak. Tidak melanggar. Oh itu aturannya bagian pemenuhan hak anak. Anak di bawah 18 tahun. Apabila ayah atau ibunya bukan orang Indonesia, ibu orang Indonesia, ayah orang asing, maka dia harus punya 2 warga negara. Lagi Patris mungkin. Oke, ini Tapi jangan lupa harus minum kopi Jawa. Mari kita nikmati kopi Jawa yang sangat enak, tidak ada di daerah lain. Ini sobat Rumgas ini selain terdaftar di IG Bu ya, IG Kopi Bejawa ya, Sangat terkenal. Kopi Bejawa itu memang enak sekali. Ada berapa jenis kopi Bejawa? Ada yang robusta sama yang arabica. Tapi yang kita minum ini yang sudah dapat perlindungan indikasi geografis adalah kopi Bejawa arabica dengan cita rasa yang enak dan luar biasa, wangi dan tidak menyebabkan sakit lambung. Betul. Nah, Mama, kita hari ini kan ada di Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bajawa. Nah, ini kan di hari kedua, hari pertama kemarin, hari kedua ya, kan berencana kegiatan sampai besok. Besok balik. Besok balik. Berarti hari ini selepas ini mau kemana nanti? Tadi sebelum saya kesini, saya sempat mengunjungi penjara ya, dulu kita bilang penjara, sekarang kita bilang rutan. Penjara lama yang ada di dekat asrama polisi. Kami lagi ingin berniat mendekatkan pelayanan kami ke masyarakat Kabupaten Ngada. Salah satunya pelayanan keimigrasian di bidang keimigrasian. Jadi kami berniat untuk membangun pos imigrasi di Kabupaten. Mudah-mudahan dengan doa masyarakat Ngada dan dengan dukungan pemerintah daerah Kabupaten Ngada, kita akan membentuk pos imigrasi di Kabupaten Ngada. Ini sangat luar biasa kalau pos itu jadi. Orang tidak jauh-jauh mengurus paspor. Kalau mau ke luar negeri, teman saya di Timpora, tim pengawasan orang asing punya sekretariat, punya kantor bersama, melakukan pengawasan orang asing bisa secara terpadu. Dan ke depan kami ingin
Timpora itu juga harus melibatkan desa, Timpora di desa itu penting untuk kami. Jadi ada kedepannya ada rencana untuk menjadikan Membangun. bekas penjara yang di Iya. Jalan Kartini itu untuk dijadikan pos Pos imigrasi imigrasi. di Iya, Kota Jawa. Ya? sekaligus menjadi sekretariat tim pengawasan orang asing. Mimpi besar kami ke depan, Timpora itu juga harus terbentuk di desa. Nah, Untuk melakukan pengawasan orang asing, termasuk misalnya ada kasus-kasus seperti Ibu Devina, kita harus ketahui dari awal. betul. Nah, ini tapi rencananya mau dibangun kapan atau ini masih Ya, kita susulan? berproses dulu, tentu tidak mudah. Itu aset, kita ini dulu penataan asetnya kembali. Kita juga tadi juga saya lakukan penertiban aset terhadap rumah-rumah dinas yang digunakan untuk bisnis dan sebagainya. Tadi sudah disampaikan. Iya, mereka teman petugas saya sudah harus untuk datang ke rumah-rumah pegawai yang buka kios dan sebagainya, penertiban aset pakai izin yang benar dan harus masuk PNBP-nya ke Kementerian Hukum dan HAM. Mani, kita sudah banyak bercerita, kita banyak menjelaskan banyak hal terkait dengan kegiatan-kegiatan Mama di Jawa. Jadi saya pikir kita sudah selesai nih, Mak. Satu lagi, baik. Untuk saudara-saudara saya di Kabupaten Ngada di mana saja, kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM menyediakan bantuan hukum secara gratis bagi masyarakat Kabupaten Ngada yang membutuhkan penasihat bantuan hukum dari kami untuk perkara pidana, perdata dan sengketa tata usaha negara. Untuk perkara pidana sejak penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi dan peninjauan kembali. Gratis. 5 rupiah pun tidak boleh, masyarakat tidak mengeluarkan uang. Semuanya dari kami. Kami akan menunjuk penasihat hukum melalui lembaga bantuan hukum yang sudah terakreditasi di Kementerian Hukum dan HAM untuk mendampingi mereka. Oh, ini informasi bagus. Ya, silakan. Saya selalu mengunjungi lapas rutan CNTT. Dan saya selalu wawancara dengan teman-teman tahanan yang baru masuk. Yang mulai dari mereka yang masih ada di ruang Mapinali, ya, itu saya tanya, sudah ada pengacara belum? Kalau mereka bilang sudah, dari mana? Kalau mereka bilang dari lembaga bantuan hukum kami senang sekali. Tapi kalau belum, biasanya kami mendorong. Ayo sampaikan. Jadi teman-teman saya di rutan lapas itu saya sudah minta mendata setiap tahanan yang baru masuk. Pastikan mereka sudah dapat pelayanan hukum atau belum. Kalau belum, kami menyiapkan. Tapi khusus bagi orang miskin, mohon maaf ini undang-undang ya. Bagi orang miskin syaratnya sangat mudah. Keterangan tidak mampu atau luar kepala desa. Itu saja syaratnya. Tapi bagaimana caranya Bu? Untuk misalkan saya punya masalah nih, saya butuh bantuan hukum, saya mau hubungi orang Kami Kemenkumham punya pos baku di masing-masing di rutan lapas. oh. Jadi kalau misalkan kita punya masalah hukum dan menginginkan adanya bantuan hukum gratis dari Kemenkumham, kita tinggal pergi ke pos baku. Jadi kami punya layanan apa? Halo Kumham ya. Ya. Ya, Halo Kumham bisa akses di situ dan nomornya lupa nanti kita akan share di media sosial kita. Memberitahukan bahwa asal lengkap ya namanya kami membutuhkan bantuan hukum dan kami akan respon. Tapi syaratnya itu deh, Maya, harus Iya. dari keluarga yang tidak mampu. Dan ada surat keterangan tidak mampu dari lurah atau kepala desa. Kalaupun misalnya sudah berada di dalam tahanan, belum bisa mengurus surat keterangan, maka Karupan boleh memberikan surat keterangan. Dan hanya bisa dari Kemkis. Ini Sobat Tribunas, ini ada informasi yang sangat menarik sekali terkait dengan bantuan hukum gratis dari Kemenkumham kepada keluarga yang tak mampu dengan syarat harus memiliki surat keterangan tidak mampu dari lurah atau desa setempatnya, Bu ya. Apabila sudah ada di dalam, belum ada surat, maka bisa keterangan dari polisi bahwa dia tidak mampu, atau surat keterangan dari Karutan kami dia tidak mampu. Nah, untuk informasi yang lebih lanjut ini Sobat Tribunas, nanti pantau terus perkembangan informasi di Tribun Forest karena kami akan ikut share juga terkait dengan informasi ya, Halo Kumham ya Bu ya. Halo Kumham nanti di media Tribun Forest. Nanti setelah siaran ini kami akan sajikan dalam bentuk pemberitaan kepada Sobat Tribunas semua. Bu, mungkin ada informasi yang lain? Ya, saya mengajak anak-anak muda di Kabupaten Ngada yang mempunyai kekayaan intelektual, yang mempunyai potensi untuk melahirkan kekayaan intelektual dari masing-masing pribadi, pencipta lagu, silakan daftarnya. Saya lihat orang Jawa ini suka menari kan, Iya. termasuk saya. Kalau dengar lagu Jawa itu pasti mau menari. Benar. Tapi kami tidak tahu siapa sih penciptanya. Lagu Jawa itu sangat terkenal di mana-mana.
Tapi siapa penciptanya? Pada hanya itu mendapatkan keuntungan ekonomi kalau dia mencatatkan lagu itu di Kementerian Hukum dan HAM. Sehingga ketika itu sudah punya hak cipta, orang harus membayar kepada yang bersangkutan ketika menyanyikan lagu untuk acara-acara komersil. Apalagi dia nyanyi di tempat-tempat ada panggung hiburan dan sebagainya. Ya, lagu-lagu ini kan banyak sekali. Anak-anak muda nggak ada ini kan kreatif sekali mencipta lagu. Mungkin hampir setiap 2 bulan, 3 bulan kita dengar lagu Zai baru. Ini lagi 2023 sudah ada lagu Zai jenis baru. Tapi siapa sih penciptanya? Apa dia manfaatnya bagi dia? Padahal itu karya intelektual, tidak semua orang bisa miliki. Ini ilmu yang sangat penting sekali. Itu anak-anak muda nggak ada silakan. Suka bikin menari. Banyak sekali tarian-tarian orang ada dibikin. Silakan daftar. Itu bisa masuk hak cipta perseorangan kalau dengan kreasi baru. Tapi jangan dai. Kalau dai itu jangan bilang saya cipta, karena dai itu komunal ya. Dan masyarakat Ngada di mana saja berada, halo Kumham, silakan nomornya, catat nomornya, segera informasikan kepada kami 08 133 70 26 291. Kami tunggu informasi selanjutnya. Atau ada konsultasi hukum, silakan. Dan saya juga berpesan kepada masyarakat Ngada di mana saja berada, kalau ada anak mendapatkan pelecehan seksual atau anak pelaku pelecehan seksual, kekerasan apapun, pemerkosaan, wajib didampingi oleh penasihat hukum. Itu syarat yang harus dipenuhi. Apabila orang tua yang anaknya menjadi ABH, anak berhadapan dengan hukum, diduga pelaku pemerkosaan atau kekerasan lainnya atau tindak pidana lainnya, segera hubungi kami agar kami memberikan dampingan, walaupun dia pelaku. Ya. Karena itu bagian dari hak anak. Terima kasih Petris. Baik, Mas. Nah, Sobat Tribuners, ini saya kembali mengulangi terkait dengan Sobat Tribuners yang butuh bantuan hukum, terutama kepada Sobat Tribuners yang berasal dari keluarga kurang mampu. Nah, ini Kemenkumham NTT memiliki bantuan hukum seragam sektor Sobat Tribuners yang membutuhkan. Nah, untuk informasi terkait dengan bantuan hukum ini, Sobat Tribuners dapat menghubungi aplikasi Halo Kumham melalui nomor 081 337 026 291. Saya ulangi 081 337 026 dan 291. Nah, Sobat Tribuners, karena kita di baik kan kita banyak sekali, bahkan ada kasus anak di bawah umur hamil gitu kan, terus anak ini trauma berat, dia tidak berani mengakui, tidak berani menyebut kepada kita yang memilihnya. Nah, polisi kemudian tidak mau memproses ini. Jadi mungkin sekarang sudah makin. Anak ini masih tetap trauma, dia hanya bisa berani menulis, tapi tidak berani berpikir. Dan kita coba. Tapi bukan anak dengan kecerdasan, bukan anak dengan kecerdasan. Dia semua Dia normal. Begini, undang-undang perlindungan anak itu ada 5 klaster hak anak. Salah satu klasternya adalah perlindungan khusus. Dan salah satu perlindungan itu ada anak yang berhadapan dengan hukum. Dia masuk anak berhadapan dengan hukum, anak sebagai korban. Jadi di anak berhadapan hukum, anak sebagai pelaku, anak sebagai saksi, dan anak sebagai korban. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang baik dari negara maupun dari kita semua. Maka untuk kasus anak-anak seperti itu harusnya dia didampingi oleh Peksos. Peksos itu pekerja sosial dari dinas sosial. Itu wajib hukumnya. Dia didampingi oleh PK Bapas. Ya, PK Bapas itu dari kami. Jadi kalau karena kantornya ada di Kupang, kami punya PK Bapas pembantu yang ada di Rutan Jawa. Itu wajib ya. Ini sekalian informasi kepada masyarakat karena kita kadang-kadang mengabaikan itu. Dan harus mendampingi oleh pendamping. Pendamping itu siapa? Pendamping itu yang orang yang dipilih oleh anak dan untuk mendampingi dia. Dan penasihat hukum. Kenapa? Untuk menghindari seperti hal-hal yang kamu bilang tadi. Dari korban yang memilih. Iya, korban memilih. Kalau penasihat hukum itu kalau tidak ada kita wajib menunjuk. Negara wajib menunjuk. Karena kalau tidak ada itu maka bisa kalau proses persidangan itu tidak bisa dilanjutkan karena satu unsur yang tidak terpenuhi, yaitu tidak ada penasihat hukum. Maka pentingnya penasihat hukum itu mendampingi. Mungkin penasihat hukumnya nanti memberikan keterangan. Setelah ada konseling dari PK Bapas, konseling dari Peksos dengan saran dan pendamping. Sehingga dia merasa nyaman ketika dia mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya. Nah, masih ada hal yang saya pikir itu saja. Tapi jangan lupa
selalu minum kopi gejala. Oke. Kopi Jawa itu sangat enak dan luar biasa dan bangga memakai kekayaan intelektual dari Indonesia. Saya senang sekali selalu memakai sarung kalau jalan kemana-mana. Baik. Karena saya sangat bangga dengan KI dan Nusa Tenggara Timur. Oke, baik. Baik, Mama Mercy. Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di wawancara eksklusif Tribun Polres. Nah, Sobat Tribuners, sekian dulu informasi dari saya pada siang hari ini bersama Ibu Marciana Dulu John Desa. Dan saya Peter Sumejar pamit. Terima kasih, Tuhan memberkati.